Udah dibagiin angket. Silahkan, ini angketnya ini bertujuan untuk sebenarnya menelaah apakah kita sedang puber atau tidak. Ya. Jadi gimana nih Mbak? Ini kan udah dibagiin, mungkin pemirsa di rumah juga silahkan dilihat jawabannya. Gini, jadi di sini ada kurang lebih 5 pertanyaan. Ini nggak saklek ya, artinya waduh udah pasti nih saya puber atau saya tidak puber. Tapi gini, kalau Anda menjawab lebih banyak iya dibandingkan tidak dari pertanyaan-pertanyaan ini, artinya ada kecenderungan ke sana. Gitu ya. Kalau tadi misalnya, wah, Ibu banyak yang iya nih. Coba lihat Pak Jarwo. Hah? gitu. Kalau jadi mencari perhatian sama yang lebih muda, jadi lebih suka bersolek. Ada apa sih jawabannya kok sampai bengong-bengong gitu sih? Apa karena usia kali ya? Jawaban Om Jarwo ini A semua loh, Bu. Iya semua. Ya semua jawabannya berarti. Tapi emang dia kan ngaku dia lagi puber ketiga. Iya. Tapi emang nggak apa-apa sih, karena gini, siapa sih yang nggak butuh perhatian, ya kan? Nggak laki nggak perempuan, kita pasti butuh perhatian gitu. Kayak misalnya semua orang gitu ya di lingkungan kita bilang, waduh cantik banget ya Bu, Ibu kalau pakai baju begini. Sampai di rumah suaminya merhatiin juga enggak. Betul. Sedih kan pasti. Betul. Demikian juga laki-laki sebenarnya. Jangan pikir laki-laki cuek-cuek terus dia nggak butuh perhatian. Makanya kalau tahu, perhatiin nggak, ada beberapa laki-laki yang istrinya cantiknya luar biasa, hebat gitu ya, baik dia ibu rumah tangga ataupun wanita karir, selingkuhnya sama yang lebih jelek. Sering lihat kan? Kenapa? Karena secara emosi yang lebih jelek itu mau muji, sementara yang cantik yang dandannya emasnya sampai berkilo-kilo nggak mau muji. Jadi kan masalahnya kadang menghina lagi ya. Kadang menghina. Ngapain sih Pak? Jangan sok genit-genit deh. Ini orang biasa gantengnya. Jadi sebenarnya kalau aku ini berarti salah satu tips untuk Pak Sutri di rumah. Bagaimana untuk ketika memang lagi puber, apalagi kita tahu suaminya lagi puber, jadi yang harus dilakukan apa? Investasi emosi. Investasi emosi itu artinya gini, sebenarnya pujian kita gitu ya, kalau kita mau dipuji ya kita juga muji suami kita, iya kan? Gini, kebanyakan puber kedua ini tidak terjadi pada semua orang jika dia cukup perhatian sebenarnya di rumah. Oh, kalau dia kurang perhatian sampai 3. Sebentar, Mbak, cukup perhatiannya dari awal atau mau menjelang puber? Nah, itu ada macam-macam sih ya. Ada yang biasanya baru sadar udah telat-telat gitu, misalnya udah mencapai umur 40-an, 45 gitu ya, 50-an. Kenapa? Karena usia ini adalah usia biasanya orang tuh udah mulai settle, udah mulai mapan sama hidupnya, udah mulai nyaman sama kerjaannya, anak-anak, keluarga, emosinya juga udah mulai mapan. Pengenlah dipuji-puji sedikit bahwa udah sampai ke taraf ini, oke loh kerjaannya, udah sampai ke taraf ini. Misalnya Pak, makasih ya udah kerja buat keluarga. Oh, sangat penting sekali. Ini karena aku ngeliat ya dari tadi Om Mark ini kayak pas Mbak Zoya ngomong ngangguk-ngangguk kayak setuju. Enggak, betul. Yang ini kayak pandangannya kosong. Karena dia lagi berusaha mencerna. Ini yang terjadi sama gue. Gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit aja, panutan bagi saya sebagai Muslim ya, panutan saya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil Siti Aisyah dengan ya Khumairah, wahai kemerah-merahan pipi. Bukan dipanggil Isah, bukan. Ya Khumairah, wahai kemerah-merahan pipi. Gitu. Ada memang pujian merah. di Ada dalam pujian. panggilan itu. Nah, si istri juga demikian. Nabi pulang kemalaman, itu ngetok pintu sekali, tidak dibukain, dia tidur di depan pintu. Paginya mau ambil air sembahyang, di dalam Siti Aisyah istrinya sudah ada di situ di kamar mandi. Terkejut, siapa Anda? Kan tahu suaminya nggak pulang gitu ya. Begitu dikasih tahu, aku ya Khumairah gitu. Gemeter ini istri keluar. Kenapa ya Rasulullah kamu tidak pulang tadi malam? Loh, saya pulang, saya ketuk pintu 1 kali tapi nggak dibukain, saya tidur. Menangis Siti Aisyah. Dia bilang saya tidur di balik pintu karena takut kamu ngetuk, saya di kamar nggak dengar. Mereka jadi Jadi istrinya itu tidur di balik pintu, takut kalau suaminya ngetuk, dia tidak dengar. Itu sudah upaya kan? Tetapi yang Maha Kuasa membuat cobaan. Itu apakah istrinya mengatakan dari mana lo, dari istri yang sana ya kan? Nggak begitu. Suaminya juga tidak mendobrak pintu gitu kan? Karena tidak dibukain. Gua ini bukan mau nyeleweng gitu, gua berdakwah gitu, pulang gua Nabi, nggak dibukain pintu, tidak. Jadi keikhlasan kedua belah pihak.
Tapi di sini menarik sekali ya. Jadi ternyata ternyata hanya dengan pujian itu bisa mencegah. Investasinya gede sekali dalam pernikahan. Betul. Mencegah banyak sekali hal, termasuk kita juga jadi nggak drama di luar ya. Bener. Istri saya puji malah marah-marah. Oh iya, tapi ini benar. Wahai, Kadang-kadang gitu. namanya kan Nur ya. Nur. Wahai Nur. Nurdin ya namanya ya. Wahai pipi yang kemerah-merahan, enak aja ini gara-gara kejedot pintu. Ya, Bapak berarti timingnya nggak tepat. Yaudah, nanti kita bakal bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa basi. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita jalani dunia, kau milikku milik.